Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Noval Diansyah. Di video ini kita akan bahas mengenai cara yang saya rekomendasikan bagi kalian yang ingin mencoba membuat sebuah proyek menggunakan bahasa C++. Kenapa sih harus mengikuti cara saya? Atau kenapa sih harus mengikuti cara yang saya rekomendasikan? Karena dengan cara yang saya rekomendasikan ini, seorang programmer dalam suatu perusahaan atau organisasi dapat lebih mudah bekerja sama. Jika perusahaan atau organisasi tersebut gak punya standar mengenai tools yang apa yang mereka gunakan. Misalnya, dalam perusahaan A, kalau misalnya disuruh menggunakan Visual C++, itu lebih baik kalian ikutin aja. Karena itu mungkin akan mempermudah kalian. Misalnya, berkomunikasi dengan programmer lainnya gitu. Jadi, kalian gak perlu ini lagi capek-capek ngurusin automationnya, build toolsnya, nggak perlu. Ikutin aja. Tapi kalau kalian nggak punya, kalau misalnya perusahaan kalian nggak punya, dan atau enggak kalian ingin mencoba bikin software open source baru, ini adalah cara yang saya rekomendasikan. Dengan cara ini juga kalian tetap bisa menggunakan Visual C++ atau code block yang lainnya, dan teman kalian pula itu tetap bisa menggunakan kode kalian dengan benefit yang kalian gunakan juga. Cara yang kita bahas ini melibatkan 3 hal, yaitu pertama ada code editor, kemudian ada compiler, dan kemudian ada automation generator. Seperti yang saya bilang tadi, nantinya kalau kalian pakai ini, tetap kalian bisa memakai code blocks, tapi teman kalian juga tetap bisa menggunakan yang lain dengan keuntungan yang sama. Kita akan bahas elemen pertama terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Selain karena gratis, dia juga hampir tersedia dalam berbagai sistem operasi, mulai dari Windows, Mac, Linux, FreeBSD. Kalau saya FreeBSD juga ada sih. Kalau misalnya kalau misalnya kalian anti Microsoft, ada Code OSS kalau nggak salah. Itu tetap gratis juga. Tapi mungkin ada beberapa plugin yang tidak ada di situ. Ini itu fungsinya kode editor itu sebagaimana sebagaimana namanya. Jadi itu digunakan untuk mengedit kode. Jadi saya nggak nyuruh juga pakai Visual Studio Code. Kalian bisa pakai Sublime Text, Notepad, bahkan Notepad++. Pokoknya selama kalian enak menggunakan kode editor itu dan kalian bisa membuat file .c++, itu kalian bisa melanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, kita butuh compiler. Di sini juga saya membalaskan kalian pengen pakai GCC. Di sini kita menggunakan MinGW, atau yang kepanjangannya itu Minimalist GNU for Windows. Jadi dia itu koleksi dari software GNU untuk Windows. Dia ada GCC, G++, Mac, dan lain-lain. Saya juga, ya seperti tadi yang saya bilang, saya membebasin kalian kalau pengen pakai GCC bisa, pakai C-Lang bisa, bahkan kalian pakai MSVC atau Microsoft Visual Studio Visual C++, compiler juga tetap bisa. Nah, kemudian yang ketiganya itu adalah automation generator. Di sini kita pakai CMake. Dari tadi saya bilang automation, mungkin kalian ada yang belum paham ya. Tapi di sini kita akan langsung coba aja praktekin supaya langsung paham. Dan di sini juga pembahasan kita sudah berat. Jadi alangkah baiknya kita langsung saja mulai ke prakteknya. Pertama kita akan install dulu Visual Studio Code. Ini by the way, si linknya saya akan simpan di deskripsi, jadi kalian tinggal download aja. Ini saya centangin aja, create extra icon, next, install, dan silahkan tunggu sampai beres. Nah, jika sudah, kita bisa uncheck yang launch Visual Studio Code. Kita bisa coba jalanin Visual Studio Code via terminal, karena kita akan lebih sering menggunakan terminal di sini ya. Kita coba buka Windows, kemudian cari cmd. Kalau kita ketik code, terus enter, terus dia ngebuka Visual Studio Code, itu berarti kita sudah bisa melanjutkan ke instalasi compiler. Ini kita close lagi aja. Di dalam sini kita menggunakan MinGW ya. Kita install aja seperti biasa. Ini juga install, continue, dan kita ini tuh sebenarnya size-nya kecil karena ini tuh mendownload lagi. Ini kayak package manajernya gitu.
Jadi sekarang kita bisa tunggu aja. Oke, ini kalau sudah selesai dia akan seperti ini. Continue sudah bisa diklik. Ini klik. Di sini kita udah ada paket-paketnya ya. Ini yang harus dicek itu kita yang G++, G3++. Ini kemudian ada base-nya. Ini base-nya itu seperti kita bisa ngejalanin LS kayak gitu. Harusnya sih sebenarnya. Cuma nanti kita bisa lihat aja di sana. Kalau misalnya ini sudah dicek, ini juga saya cek juga. Ini butuh internet ya. Jadi pastikan internet yang kalian punya itu stabil. Ini kita apply change, kemudian apply. Ini juga waktu downloadnya agak lama, jadi saya akan pause dulu. Nah, jika sudah all change dan kita ini sudah selesai ya, sekarang kita bisa close dan kita bisa tes dengan cara buka terminal lagi. Di sini kita tes GCC bisa atau enggak, bisa ya. G++ bisa, dan kita butuh Mac. Nah, Mac itu tidak bisa. Kita harus lihat dulu si file hasil instalan si ininya mingw nya itu ada di file local disk C, folder mingw dan folder bin. Dan ternyata di sini Mac-nya itu min32 Mac. Jadi kalau kita sekarang pakai Mac itu harusnya pakai seperti ini ya. Nah, ini sekarang saya pengen ganti aja namanya jadi Mac aja supaya gampang. Nah, ini sudah bisa. Nah, sekarang sebenarnya kita sudah bisa bikin proyek baru dengan ini ya. Saya akan buat ini dulu, folder baru menggunakan cmd lagi. Di sini saya akan masuk ke folder projects, documents dulu, projects, dan di sini saya punya satu folder si test. Sekarang saya bikin folder lagi, misalnya C++ test. Kemudian untuk masuk ke kode ini Visual Studio Code, untuk membuka Visual Studio Code dengan folder C++ test, caranya slash code kemudian titik itu akan membuka current directory, yang mana current directory itu C++ test. Ini wajib ya. Enter, dan sekarang itu sudah terbuka folder C++ test. Kita bisa bikin dulu main.cpp sebagai tes aja. Sini kita bikin hello world, main. Sini kita bisa gunain atau complete-nya ya, std cout hello world. Nah, seperti ini. Kalau sudah berhasil, kalau misalnya kalian ketik control bersamaan dengan saat kalian nge-hover ke iostream dan kalian ketik ini, dia akan membuka mingw lib gcc mingw32 file iostream-nya. Kalau misalnya instalasi mingw kalian berhasil, dia akan seperti ini. Oke, kalau misalnya masih belum berhasil juga, kalian butuh install extension yang namanya C++. Ini nanti kalian cari aja di sini C++, baru kalian install dan kalian bisa restart Visual Studio Code-nya dan selesai. Oke, harusnya kalian sudah bisa nge-compile file ini ke dalam sebuah objek. Caranya kita buka lagi terminalnya, ketik G++, strip C, kemudian nama filenya yang akan di-compile. Kebetulan namanya main.c++, kemudian kita akan strip O untuk memberitahu untuk memberi nama outputnya. Sekarang saya akan output dengan nama main.exe. Sini kita akan punya main.exe yang bisa kita jalankan sekarang. Ini ada kesalahan dimana ini tuh harusnya sudah output dari G++ ini bukan executable tapi objek. Jadi hasil dari compile itu kan harusnya objek ya.
main.c++, o-nya itu main.o, seperti itu. Di sini makanya di sini akan terhasil main.o yang itu kita nggak bisa buka. Kemudian hasil dari main o ini kita harus link menjadi sebuah exe dengan cara g++ strip o main.exe. Kemudian strip o main.exe itu outputnya main.exe dari objek yang namanya main.o. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan main.exe, maka dia akan muncul hello world. Nah, sekarang kita akan masuki pertanyaan yang tadi. Kenapa kita harus mempunyai automation tool? Nah, kita bayangin aja, kita punya file test.c++, kita punya file lagi test2.c++, test4.c++. Pokoknya file-file tersebut itu bakal harus dikompil satu-satu ya. Ini tuh harus dikompil satu-satu dengan cara ini kan tadi kan main.o masih ada udah nih. Sekarang kita harus compile test.cpp ke test.o. Kemudian test2.c++ dikompil menjadi test2.o. Kemudian kita sudah punya objek-objek ini yang harusnya kita link bersama-sama ke dalam sebuah executable file atau main.exe dengan cara seperti ini. Tadi itu ada di nah ini main.exe, kemudian di sini test.o, test2.o. Jadi itu seperti setelah kita compile semuanya, kita harus menyatukan file-file yang sudah dikompil itu seperti ini, baru bisa. Kan itu repot kan, kita harus punya suatu tools yang mengotomasikan si compiling tersebut. Jadi kita tuh gak usah compile satu-satu, soalnya capek gitu ya. Nah, caranya kita harus punya, kita di sini kita memakai Makefile ya. Kalau untuk memakai Makefile itu kita buat file namanya Makefile. Nah, ini tuh kita tinggal mengisikan script yang akan kita gunakan di sini. Misalnya kita akan mengcompile, kita akan membuat file objek dari semua file yang berekstensi C++. Nah, ini itu kita bisa katakan ini dependensi dan ini itu sebagai pengeluarannya, outputnya. Kemudian di sini kita bisa kasih si perintahnya itu ini. Kita bisa copy dengan cara klik kanan di sini edit terus copy. Sini copy paste. Kemudian ininya kita substitusi dengan C-nya yang ada di sini. Kita menggunakan $, kemudian ini untuk mengambil ininya apa dependensinya, dan ini strip o kita substitusikan dengan $add untuk mengambil si outputnya. Nah, cara pakainya kita tinggal make main.o. Nah, dia akan mengcompile main.o. Tapi karena si main.cpp ini tidak berubah gitu ya, dia si makefile ini sudah otomatis dia detect, dia nggak ada update sama sekali, jadi dia nggak akan ini lagi. Nah, di situ kepintarannya. Jadi kita nggak perlu nge-compile lagi yang sudah di-compile. Itu akan mempersingkat waktu juga. Nah, coba kita cek, misalnya ini saya hello world lagi, dan sekarang kita akan coba. Nah, ini sudah bisa, kita sudah menghasilkan main.o lagi. Kemudian untuk membuat file baru lagi, membuat executable-nya seperti tadi, ini outputnya main.exe, kemudian dependensinya kita file.o di sini, main.o, test.o, test2.o. Seperti tadi kita masukin lagi ininya, kode apa si perintahnya. Kemudian di sini itu untuk mengambil outputnya menggunakan $add. Kemudian untuk mengambil ininya dependensinya $, dan ini untuk ininya perintah yang di terminalnya itu make. Kemudian di sini setelahnya itu si targetnya, si outputnya. Jadi seperti tadi, ini kan %.o itu nama file.o.
Jadi kita kalau misalnya mau compile sesuatu, test.o. Nah, ini sudah terupdate juga. Nah, sekarang kita ingin buat main.exe. Make main.exe. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat main.exe dari file otomatis ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk bikin satu aja di sini ya, void atau int a. Kemudian kita return 1. Kalau kita make.main, dia akan otomatis nge-compile apa yang tadi sudah teredit, dan kita nge-link lagi. Jadi itu enaknya pakai automation. Tapi ini bukan yang kita mau. Ini tetap aja setiap orang harus punya makefile. Kita nggak bisa pakai yang lain. Misalnya kita nggak bisa Visual Studio, Visual C++, dan kita nggak bisa pakai code block. Kita harus punya makefile. Itu bukan yang kita mau. Tapi kita maunya punya satu kode, satu source code yang bisa dipakai sama beberapa tools seperti Visual Studio, Visual C++, code block, dan Dev C++, dan yang lain-lain. Codelite juga ada. Kita akan membuat script ini secara otomatis, jadi kita nggak perlu ribet-ribet seperti ini lagi dengan yang namanya CMake. Sini kita akan coba install CMake. Next. Di sini kita add CMake to system path seperti ini. Next install, dan kita akan close ini command prompt, dan kita akan ngopi. Setelah selesai, kita coba lagi buka si command promptnya, dan kita coba ketik CMake. Maka kalau ada, bagus, berarti CMake sudah bisa digunakan. Kita buka lagi Visual Studio Code, kemudian kita buka extension, cari CMake Tools dan CMake. Kita install dua-duanya. Kalau sudah diinstal, nanti kalian tinggal refresh atau tinggal close dan buka lagi. Setelah itu kita akan bisa menggunakan CMake. Nah, cara menggunakan CMake-nya menggunakan extension ini gampang banget. Tinggal Ctrl Shift P. Di sini kita masuk CMake, cari CMake, dan configure. Di sini kita disuruh milih compilernya. Nah, kita pakai yang ini. Kemudian di sini CMake list was not found in the root of the folder. Kita bikin aja create. Namanya kita kasih nama app atau terserah. Di sini kita milih mau buat library atau executable. Kita mau bikin executable, dan sudah bisa. Sekarang kalau misalnya kita mau ini ya, kita mau bikin ini ya, kita mau jalanin, tinggal kita klik build. Di sini nanti maka dia akan bikin folder baru build dengan dia punya makefile yang dibuatin sama si CMake ini. Nah, dia punya CMake dan dia punya aplikasi yang sudah di link dari folder dari ini, dari source code-nya ini, Windows 11. Nah, jika kita mau jalankan, tinggal kita klik yang dari sini dan dia akan jalan sendiri. Nah, hello world. Kalau kita mau tambah source code, kita tinggal tambah test.o, test2.o. Kita jalanin lagi, maka dia akan otomatis terbuild. Nah, kalau kita udah punya seperti ini, sekarang udah bagus nih. Kita udah bisa bikin makefile sendiri, dan kita sekarang kalau misalnya mau punya file baru lagi, kita tinggal tambahin di sini dan kita klik build atau langsung dijalin aja. Kita juga bisa mengenerate tadi yang seperti saya bilang, kita bisa mengenerate file untuk code block, untuk Visual Studio Code dan lain-lain. Caranya gimana? Kita buka CMake di sini yang GUI, agak lebih gampang. Dan sini kita buka foldernya yang tadi saya simpan dalam dokumen projects, dan di sini ada C++ test. Di sini saya akan hapus folder buildnya, saya close dulu.
Ini saya hapus. Nah sudah, belum. Nah sudah dihapus. Untuk source code-nya kita masukin yang ini, dan ini kita bikin build di sini. Kemudian untuk konfigurasinya kita harus klik configure di sini. Nah di sini bisa terlihat, sini ada banyak si ininya, konfigurasi proyeknya. Kita bisa menggunakan Visual Studio 17 dari 10 sudah 9 sampai 17. Kemudian kita bisa pakai Makefile seperti yang tadi kita gunakan, bisa Ninja, CodeBlocks, CodeLight, Eclipse, Cat, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan coba Makefile seperti tadi. Nah ini agak ada error. Tadi saya lebih menyarankan pakai yang tadi. Nah itulah gimana cara yang saya rekomendasikan buat kalian yang mau memulai proyek baru dalam C++. Pada akhirnya ini terserah kalian juga sih. Ini cara yang saya personal lakukan di setiap proyek saya, dan proyek saya itu bisa dilihat di GitHub. Saya ada Gin, ada treatment, dan lain-lain. Dan ini juga bukan saya doang sih sebenarnya. Banyak yang sudah pakai cara ini, dan saya juga terinspirasi dari orang lain, dan kerasa bermanfaatnya. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.